Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak ya. Tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Indi, silakan Indi. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Indi. Apa kabar anak-anak hari ini, sehat ya? Alhamdulillah ya, sehat ya. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini walaupun tatap mukanya online secara daring, diberikan kesehatan karena pandemi, situasi pandemi saat ini. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan ya. Yang pertama itu selalu memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Oke, saya akan cek presensi dulu. Kalian tadi sudah absen di KBM online kan ya? Sudah absen belum? Sudah. Ya, sudah. Kalau sudah, saya cek dulu. Nah, ini. Oh iya, sudah absen semua ya ini ya. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian, ini ada KD 3.1 sama 4.1. Tujuannya apa untuk pembelajaran kali ini? Ini setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi, itu siswa dapat menjelaskan konsep sistem operasi jaringan setelah mengkaji dari berbagai sumber. Kemudian yang prakteknya berarti kalian nanti bisa melakukan instalasi sistem operasi jaringan, kemudian melakukan pengujian hasil instalasi, kemudian membuat laporan dokumentasi hasil instalasi. Itu ya. Itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Apakah anak-anak sudah pernah install operasi jaringan? Sudah pernah belum? Belum. Jangan khawatir. Nanti kita install sama-sama ya. Ya. Ya, semangat. Masih semangat nggak? Semangat, semangat. Tangannya kayak gini, semangat. Ayo, semangat, semangat. Semangat. Ayo teriak, semangat Bu, gitu. Semangat Bu. Semangat. Ya, sebelum kita praktek, itu kita harus menerapkan K3. K3 itu apa? Itu untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Kalian kan ini lihat HP terus ya, lihat komputer. Tuh, posisi duduknya bagaimana itu harus tegak. Kemudian jarak layar sama mata kalian itu minimal itu 30 cm gitu ya. Biar tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Oke, dalam pembelajaran ini nanti ada 3 penilaian yang diambil, yaitu penilaian pengetahuan, kemudian nilai keterampilan, sama nilai sikap. Ya, anak-anak ya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Saya akan menampilkan presentasi PowerPoint mengenai sistem operasi jaringan. Nah, ini. Pengertian sistem operasi jaringan. Ada yang tahu sistem operasi jaringan itu apa? Ada yang tahu enggak? Diah Novita, mana Diah Novita? Tahu enggak? Sistem operasi jaringan itu apa? Sistem operasi yang berisi fitur tambahan untuk meningkatkan fungsionalitas dan pengelolaan di lingkungan jaringan. Wah iya, pinter sekali ya Diah Novita. Contohnya apa untuk sistem operasi jaringan? Contohnya itu ada Windows Server, Windows juga ada macam-macam ya.
Oke, lanjut berikutnya. Jenis sistem operasi jaringan itu dibagi menurut lisensinya, itu ada berapa? Ada dua. Ya, ada closed source dan open source ya. Oke, ada yang tahu closed source itu apa? Nova Amel? Ya, Bu. Sistem operasi yang kodenya tidak dibuka untuk umum, pemilik kode closed source bisa membagikan kodenya melalui lisensi secara gratis maupun berbayar. Closed source ya. Ya. Open source, ada yang tahu open source? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Melinda. Apa Melinda? Perangkat lunak yang kode programnya bersifat terbuka secara umum agar bisa dipelajari, diubah maupun dikembangkan. Wah iya, pintar sekali. Lanjut ke spesifikasi hardware. Nih, spesifikasi hardware itu ada apa saja yang diperlukan. Itu nanti ada prosesor, ada RAM, ada hard disk, ada NIC, VGA, sama optical disk. Itu nanti kalian cari spesifikasi minimalnya berapa untuk hardware server. Lanjut lagi ke sistem operasi jaringan, ada berbasis GUI dan berbasis CLI. Kalau GUI tampilannya kayak gini, bagus ya. Yang teks gambarnya hitam, ada teks-teksnya ya. Ini coding semua. Jelas ya anak-anak ya? Ya. Oke, lanjut lagi ke jenis instalasi sistem operasi. Itu ada 4, ada instalasi baru, ada upgrade, ada multiboot, dan virtualisasi. Iya, Bu. Saya praktekkan dulu. Nanti kalian mengikuti langkah-langkahnya. Kali ini kita akan menginstal menggunakan mesin virtual. Ini virtual box-nya. Kalian klik 2 kali. Nah, ini berarti klik baru. Nanti namanya diketik. Namanya apa? Misalnya kita akan menginstal Debian. Kemudian tipenya apa? Tipenya Linux. Kemudian Debiannya berapa? Ini kalian tinggal dicari versinya ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan lihat menggunakan video. Pilih Debian 8. Mulai. Bentar. Oke, kali ini saya akan melanjutkan tutorial server Debian. Kemarin kita sudah menginstal Debian, kali ini kita coba konfigurasi network. Bagaimana caranya agar Windows saya ini bisa terkoneksi dengan Debian server yang ada di VirtualBox. Pertama, Anda harus login dulu sebagai super user atau sebagai root. Oh ya, Anda harus mengatur. Kalau kalian belum jelas, itu kalian bisa lihat di web KBM online ya, anak-anak ya. Di LMS kalian bisa lihat di materi. Di materi itu kalian nanti lihat materi yang instalasi sistem operasi jaringan, itu Ibu sudah share bahan ajarnya. Bahan ajarnya apa saja? Di situ ada materi ASJ, kemudian ada videonya juga Ibu upload. Ini tinggal kalian klik saja. Setelah kalian melihat tadi PowerPoint dan video, silakan nanti kalian merumuskan pertanyaan tentang apa saja yang tidak kalian ketahui terkait materi yang tadi Ibu sudah jelaskan. Misalnya tadi yang pertama ada spesifikasi hardware, kemudian yang kedua ada sistem operasi jaringan yang digunakan. Nah, ini nanti kalian bisa download.
LKPD-nya di LMS. Lalu kalian kerjakan, setelah itu diskusikan bersama kelompok masing-masing. Ini nanti Ibu kasih waktu untuk kalian diskusi, kemudian kalian praktekkan yang tadi sesuai LKPD. Oke, lanjut lagi. Sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Kalau sudah selesai semua, nanti saya cek ya. Kelompok 1 presentasi. Setelah kami merumuskan pertanyaan, lalu mengumpulkan informasi dan praktek. Yang pertama, saat sudah menentukan spesifikasi hardware, jika salah memilih sistem operasi jaringan yang akan diinstal, maka instalasi akan gagal. Yang kedua, cara instalasi sistem operasi jaringan bisa menggunakan GUI dan CLI. Dan yang ketiga, untuk menguji hasil instalasi kita bisa login sebagai user dan sebagai super user atau root. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, bagus sekali Sally Ayu. Kelompok 1 presentasinya bagus sekali. Tepuk tangan anak-anak. Ya. Ada yang menanggapi kan? Mau menanggapi Saat apa? kita mengetik perintah untuk menampilkan direktori, kadang keluar error. Memperhatikan apa? Spesifikasi perangkat keras. Kemudian, kenapa kita harus perhatikan itu? Karena jika tidak, maka akan terjadi kendala, misalnya instalasi error atau komputer server menjadi lemot. Kemudian yang kedua, apakah sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas, nanti kalian mengerjakan tes formatif. Ya, ini ada soal pengetahuan, itu kalian klik download, nanti kalian kerjakan ya. Jelas ya anak-anak ya? Jelas, Bu. Oke, jelas. Oke, bagus. Kalau sudah jelas, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai remote server anak-anak. Nanti kalian cari di internet, remote server itu apa, kemudian cara konfigurasinya itu bagaimana. Itu nanti kalian cari dulu ya, di internet ya. Saya cek dulu ya. Oh, kalian ini sudah mengerjakan ya? Saya cek dulu ya, siapa saja yang sudah mengerjakan ya. Saya cek dulu tugasnya yang mengerjakan. Oh iya, ini sudah ada 4 yang sudah mengerjakan. Baru 4 siswa yang mengerjakan. Karena kita sudah selesai, pelajaran hari ini sudah selesai, jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Jangan kendor belajarnya, berdoa yang rajin ya. Ini SMK pasti bisa, nanti naik kelas semua. SMK bisa kayak gini, semangat. SMK bisa. Saya hitung ya, 1, 2, 3. SMK bisa. Ya, bagus, semangat. Oke, dipimpin berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Saya dulu pertemuan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.